Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari SGDA 6. Pada kesempatan hari ini, kami akan mempresentasikan student project kami. Berikut merupakan anggota kami. Baik, adapun latar belakang dari penulisan student project ini yaitu perdarahan intrakranial merupakan salah satu penyebab terjadinya kematian dan kecacatan pada anak. Perdarahan intrakranial dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor maternal dan faktor prenatal. Perdarahan intrakranial merupakan suatu masalah yang cukup serius karena berkaitan dengan tingginya angka kejadian yang seringkali disertai dengan adanya gejala sisa neurologis serius bahkan hingga menyebabkan kematian. Perdarahan intrakranial diketahui memiliki efek yang mempengaruhi fungsi kognitif dan perilaku jangka panjang. Salah satu studi menemukan bahwa ketika dievaluasi pada usia 8 tahun dengan penilaian neurologis, serangkaian penilaian individu, perilaku, akademik, kognitif, dan riwayat kinerja sekolah, anak-anak yang mengalami perdarahan intrakranial pada saat bayi memiliki lebih banyak masalah ini daripada mereka yang tidak mengalami perdarahan pada saat bayi. Dengan mempertimbangkan adanya temuan tersebut, maka dalam student project ini akan dibahas lebih jauh mengenai kualitas hidup dari anak-anak pasca mengalami perdarahan intrakranial. Baik, berikut merupakan skenarionya di mana intracerebral hemorrhage atau ICH, a form of stroke syndrome, result from the rupture of an intracerebral vessel. The parents of the children 2 years old with hemorrhage stroke asked the doctor about their quality of life after the disease. The doctor want to find the best evidence to determine long-term prognosis of intracranial hemorrhage in children. Baik, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih kesempatannya. Perkenalkan saya Felicia Olil. Pada kesempatan kali ini saya akan mengidentifikasi masalah dari skenario tadi. Intracerebral hemorrhage atau pendarahan intracerebral merupakan suatu bentuk sindrom stroke yang terjadi akibat pecahnya pembuluh darah intracerebral. Nah, pada kasus tersebut, orang tua dari anak berusia 2 tahun dengan stroke hemoragik bertanya kepada dokter mengenai kualitas hidup anak mereka setelah mengalami penyakit tersebut. Nah, dokter ingin menemukan bukti terbaik untuk menentukan prognosis jangka panjang pendarahan intrakranial pada anak. Adapun jenis pertanyaan dari skenario tadi adalah aspek prognosis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Kan Udayura. Pertama di sini saya akan menunjukkan teman saya. Jenis pertanyaan dari skenario tersebut adalah aspek prognosis. Berikut penelitian klinis yang dibuat berdasarkan PICO. Populasinya itu anak berusia 2 tahun yang menderita intracerebral hemorrhage. Kemudian intervensinya itu modified pediatric intracerebral hemorrhage. Kemudian komparator atau control itu regional pitch score. Kemudian outcome itu yang pertama quality of life dan kedua survival rate. Terima kasih. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai clinical research question. Adapun hal yang perlu dicari atau dipertanyakan sebelum kita mencari atau mereview jurnal, yaitu diantaranya itulah bagaimana prognosis jangka panjang dari intracerebral hemorrhage pada anak-anak, kemudian bagaimanakah manajemen yang tepat dalam penanganan intracerebral hemorrhage pada anak-anak, kemudian apakah intracerebral hemorrhage dapat memberikan pengaruh terhadap kualitas hidup pada anak-anak. Kemudian, apakah jenis terapi yang tepat diberikan pada pasien intracerebral hemorrhage pada anak-anak? Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan saya Igusti Yogung Diharini dan sekarang saya akan menjelaskan tentang tahap pencarian jurnal, di mana berdasarkan pertanyaan penelitian klinis yang telah dijabarkan tadi, selanjutnya kami melakukan tahap penelusuran awal, di mana kami memilih literatur-literatur yang terbit dalam 5 tahun terakhir yang kami telusuri menggunakan keyword intracerebral hemorrhage atau ICH, long-term prognosis ICH, dan ICH in children, di mana kami menggunakan beberapa database jurnal kedokteran seperti Google Scholar, PubMed, Science Direct yang dapat diakses secara online, gratis, dan mudah digunakan. Selanjutnya, kami lakukan penelusuran lebih lanjut di mana kami meninjau bagian judul, abstrak, metode, dan hasil dari literatur yang kami dapatkan pada penelusuran awal, kemudian kami pilih yang sesuai dengan topik. Setelah melakukan penelusuran lebih lanjut, di sini kami melakukan penyaringan jurnal dengan melakukan telaah kritis umum dan didapatkan 4 jurnal yang sesuai. Kemudian, di sini kami melakukan critical appraisal secara umum terhadap 4 jurnal tersebut dan didapatkanlah 2 jurnal yang terbaik. Adapun judul dari keempat jurnal sebelumnya yaitu ada Clinical Outcome and Prognostic Factor for Spontaneous Intracerebral Hemorrhage in Pediatric,
Kemudian yang kedua ada cognitive functional over 2 years after intracerebral hemorrhage in school-age children. Yang ketiga ada predictor of outcome in patient with pediatric intracerebral hemorrhage. Dan yang terakhir ada non-traumatic pediatric intracerebral hemorrhage. Dari 4 judul tersebut, kami mencari 2 jurnal yang terbaik dan didapatkanlah dengan judul Clinical Outcome and Prognostic Factor for Spontaneous Intracerebral Hemorrhage in Pediatric dan Predictor of Outcome in patient with pediatric intracerebral hemorrhage, yang mana 2 jurnal ini yang sesuai dengan critical appraisal dengan 3 komponen utama, yaitu validasinya, dan juga kami melihat dari bagaimana segi acceptable-nya terhadap pasien yang sesuai dengan topik atau kasus prognosis ICH pada anak usia 2 tahun. Baik, perkenalkan saya Vina Chandra. Di sini saya akan membahas tentang klinikal sosial dari 2 jurnal yang telah diambil, yaitu terkait poin validasinya. Yang pertama yaitu jurnal berjudul Clinical Outcome dan Prognosis Factor for Spontaneous Intracerebral Hemorrhage in Pediatry yang ada di ICU dengan penelitian 12 tahun. Baik, untuk hasil studinya apakah dikatakan valid? Untuk penelitian ini dikatakan valid dengan pertimbangan yang ada di bawah ini. Yang pertama yaitu sampel yang diambil dari penelitian ini cukup banyak, yaitu sekitar 107 dan dapat dikatakan mewakili populasi. Untuk data yang diambil yaitu berupa rekam medis dari pasien berumur di bawah 14 tahun dan yang didiagnosis dengan intracerebral hemorrhage yang dirawat di PICU dan diambil dalam satu pusat. Penelitian ini representatif dikarenakan adanya ditetapkan kriteria inklusi dan eksklusi yang jelas. Dan untuk datanya diambil dari tahun 1997 sampai dengan 2008 dan ini dikatakan cukup waktu yang cukup lama untuk satu penelitian, yaitu selama 12 tahun. Dan pada penelitian ini tidak menggunakan metode blind dan menggunakan form persetujuan. Dan untuk faktor prognosis lain yang dapat mempengaruhi juga diujikan pada penelitian ini, yaitu dengan menggunakan multiple cause regresi. Nah, sebelumnya juga ada penelitian lain yang membahas tentang studi yang sama dengan jumlah sampel 500 anak penderita stroke hemorrhage dalam 17 pusat berbeda dalam periode 40 tahun. Baik, untuk validasi yang kedua yaitu terkait jurnal berjudul Predictor of Outcome in Patient in Pediatric Intracerebral Hemorrhage. Untuk ada penelitiannya bisa dikatakan valid dengan pertimbangan yang ada di bawah ini, yaitu penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 143 anak dan ini termasuk penelitian yang banyak dan dapat dikatakan mewakili populasi. Dan untuk penelitiannya termasuk lama, yaitu dalam rentang tahun 2008 sampai 2012 untuk development cohortnya dan tahun 2013 sampai dengan 2015 untuk validasi cohortnya. Namun di keterbatasan penelitian disebutkan jika follow up yang dilakukan relatif singkat. Dan di penelitian ini tidak disebutkan secara jelas apakah penelitian ini menggunakan study blind atau tidak. Baik, untuk faktor lain yang pengaruh diujikan pada penelitian ini yaitu dengan uji uni dan multivariate logistic regression. Dan dalam penelitian ini ada dikatakan bahwa pernah ada penelitian yang serupa dengan hasil mortalitas yang sama. Baik, sekian presentasi dari saya, penunjukan dari rekan saya. Baik, perkenalkan saya Krisna Wibawa. Di sini saya akan menjelaskan tentang importance dari Guidon, di mana importance ini dibagi menjadi 2, yaitu what is the magnitude of association between the exposure and outcome, dan what is the precision of the estimate of the association between the exposure and outcome. Pertama, saya akan menjelaskan tentang association between the exposure and outcome. Pada studi ini, aspek yang dinilai adanya faktor prediktor dari outcome fungsional perdarahan intracerebral pada anak yang diukur menggunakan skor MPIC. Ditemukan bahwa skor MPCH memiliki tingkat sensitivitas 97% dengan spesifitas 61%. Studi ini menemukan bahwa nilai GCS dan adanya herniasi merupakan faktor prediktor dan buruknya outcome pada anak yang mengalami pendarahan intraksional. Yang kedua, what is the precision of the estimate of the association between the exposure and outcome, di mana karakteristik subjek antar kelompok. Pada studi ini dilakukan perbandingan karakteristik antar kelompok development cohort dan validation cohort. Tidak ditemukan adanya perbedaan signifikan antara jenis kelamin, usia, perubahan status mental, defisit neurologis, volume pendarahan, penyebab ICH maupun skor KOSCHI pada kedua kelompok sampel. Akan tetapi ditemukan adanya perbedaan signifikan antara lama follow up pada kedua kelompok development cohort memiliki lama follow up yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok validation cohort. Dan yang kedua, beda rata atau proporsi nilai OR atau RR dan 90% CE.
Hasil ini yang tidak baik dapat diprediksi dengan nilai GCS dan adanya herniasi di mana pasien anak memiliki status GCS lebih rendah saat datang memiliki risiko 4,10 kali lebih besar untuk mengalami outcome yang buruk. Sedangkan pasien yang mengalami herniasi juga memiliki risiko 9,2 kali lebih besar untuk mengalami outcome buruk. Dalam hal memprediksi outcome, nilai MPCH lebih dari 4 memiliki sensitivitas 92,6% dan spesifitas 71,7% dalam memprediksi prognosis buruk pada pasien, sedangkan nilai lebih dari 5 memiliki sensitivitas 96,7% dan spesifitas 61,4% dalam memprediksi outcome yang buruk. Saya akan menjelaskan dari importance dari Piastera, di mana di sini ada dua, yaitu what is the magnitude of association between the exposure and outcome. Yang kedua, what is the precision of the estimate of the association between the exposure and outcome. Pertama saya akan menjelaskan tentang magnitude-nya, di mana pada studi ini ditemukan bahwa apabila dilihat dari aspek hasil klinis ditemukan bahwa nilai GCS pada saat diterima di PICU P-nya sebesar 0,003 merupakan salah satu faktor prediktor dari adanya kelainan neurologis pada penderita pendarahan intrasional spontan. Apabila melihat dari aspek prognosis dapat lihat bahwa mortalitas PICU pada kasus pendarahan intracerebral spontan secara umum adalah 24,2%, di mana faktor risiko signifikan mempengaruhi prognosis adalah adanya pergeseran midline P sama dengan 0,002. Dan yang kedua adalah what is the precision of the estimate of the association between the exposure and outcome, di mana adapun karakteristik subjek antar kelompok. Yang kedua adalah melihat dari perbedaan proporsi variabel karakteristik pada kelompok survivors. Dan pasien yang meninggal ditemukan beberapa aspek variabel yang memiliki perbedaan signifikan yang mungkin disebabkan oleh disproporsi jumlah kelompok survivors, dan meninggal 81 orang dan melawat versus 26 orang. Pada kelompok survivors jumlah lelaki lebih banyak secara signifikan dibandingkan perempuan. Nilai GCS rendah kurang dari 8 lebih banyak dimiliki oleh kelompok survivors dibandingkan dengan kelompok meninggal. Midline shift secara signifikan ditemukan lebih banyak pada kelompok meninggal dibandingkan dengan survivors. Dan yang ketiga adalah beda rata atau proporsi. Nilai OR atau RR atau HR dan 90% dari CI. Studi ini melakukan analisa multivariat untuk melihat faktor prediktor outcome maupun kondisi klinis pada pasien anak yang mengalami pendarahan intrasernial spontan. Pada studi ini ditemukan bahwa adanya pergeseran garis midline memiliki nilai hazard rasio 5,730, yang berarti bahwa anak dengan pendarahan intrasernial spontan yang dirawat di PICU yang terdeteksi memiliki midline shift memiliki risiko mortalitas 6 kali lebih besar. Terima kasih. Baik, saya KDM Mediantikar. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep penerapan atau applicability. Berdasarkan jurnal yang pertama, jurnal A, konsep penerapan studi ini adalah untuk penerapan metode penilaian PICH sebagai penilaian pasien ICH anak yang lebih baik jika dibandingkan dengan PICH versi sebelumnya. Clinical grading skills dari MPICH dikatakan berkaitan dengan pemeriksaan neurologis dasar serta pemeriksaan radiologi awal jika dibandingkan dengan PICH sebelumnya, sehingga bisa menentukan dengan cepat onset waktu terjadinya ICH pada anak. Jika dibandingkan dengan PICH sebelumnya, MPICH terdapat indikator klinis dari status mental yang menghasilkan peningkatan kemampuan untuk memprediksi outcome klinis. Pemeriksaan MPICH tidak hanya terbatas pada supratentorial ICH, namun juga mencakup infratentorial ICH, sehingga MPICH bisa diterapkan pada seluruh pasien ICH anak. MPICH dikatakan dapat menjadi framework atau membuat keputusan klinis dan juga dapat sebagai kriteria yang reliable untuk penilaian keberhasilan dari terapi baru pada pasien ICH anak. Lalu untuk hambatan dalam menentukan evidence base dari jurnal ini, yaitu MPICH ini dikarenakan oleh beberapa faktor, diantaranya durasi waktu follow up yang terlalu singkat dikarenakan waktu sekian tahun sangat dibutuhkan dalam mendeteksi level dari penurunan fungsi kognitif anak dari ringan hingga sedang. Bias juga ditemukan karena banyak dari pasien tersebut meninggal sebelum tuntas menjadi sampel penelitian. Baik, untuk jurnal yang kedua yaitu
saya akan menjelaskan tentang applicability atau konsep penerapan juga. Jadi berdasarkan jurnal yang dibahas, konsep penerapan pada studi ini mengaplikasikan keilmuan klinis dalam menentukan luaran klinis serta faktor prognostik dari pasien SICH anak agar bisa diterapkan pada kasus yang sama. Dijelaskan dimulai dengan berfokus pada etiologi SICH anak, yakni dominan karena malformasi arteriovenous dan cavernous malformation serta aneurisma. Metode penentuan luaran yang dilakukan adalah dengan mengevaluasi luaran jangka pendek di PICU untuk mengevaluasi gangguan neurologis dini. Tanda lain pada pasien SICH adanya peningkatan ICEP dibanding temuan vokal. Pada penelitian ini, prognosis oleh SICH dengan etiologi malformasi arteriovenous dan cavernous malformation dikatakan memberikan prognosis yang lebih baik. Studi penelitian ini mengatakan bahwa hemorrhage volume dan perubahan mental status selama 6 jam dari rawat inap memberikan luaran yang lebih buruk. Studi ini juga menyebutkan hubungan luaran yang kurang baik terhadap intraventricular hemorrhage serta intraventricular SICH. Infratentorial SICH dikatakan tidak begitu terkait pada penelitian ini jika dibandingkan dengan studi lain yang serupa namun menggunakan sampel orang dewasa. Studi ini juga mengatakan SICH oleh karena keganasan cenderung berkembang menjadi mati otak atau memiliki opsi terapi yang terbatas bila masuk PICU, sehingga meningkatkan mortalitas yang berarti memiliki prognosis yang buruk. Sedangkan hambatan atau keterbatasan terkait penentuan evidence base pada studi ini disebabkan oleh berbagai faktor, yakni diantaranya seperti rentang usia sampel yang terlalu besar, dikarenakan masalah perizinan untuk menilai lebih dalam mengenai luaran dari kelompok usia tertentu. Lalu hambatan lain adalah ketiadaan blinded observer saat uploading informasi tentang luaran selama 3 bulan serta terdapat kekurangan data dari luaran selama 6 bulan dan luaran selama 1 tahun. Baik, perkenalkan saya Aisyah Dewi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apply evidence yang dimana intracerebral hemorrhage atau ICH terjadi pada hampir setengah kejadian stroke pediatrik. Nah, baru-baru ini diusulkan skor pediatrik ICH atau PICH yang termasuk data imaging, yaitu volume ICH, herniasi, hidrosefalus, dan lokasi infratentorial. Nah, pada skor awal ini yaitu faktor penting seperti status klinis awal itu tidak dinilai. Nah, oleh karena itu pada penelitian ini dilakukan modifikasi pada skor PICH yang disebut dengan Modified Pediatric ICH atau MPICH. Nah, skor MPICH ini termasuk indikator klinis status mental saat masuk yang dimana menunjukkan hubungan yang lebih kuat dengan hasil klinis bila dibandingkan dengan skor PICH yang pada awalnya. Nah, Modified Pediatric ICH ini baik untuk diterapkan di Indonesia melihat kelebihan dari penilaian dan menggunakan MPICH ini. Komponen yang dinilai pada MPICH ini adalah adanya herniasi, status mental, hidrosefalus, infratentorial, IVH, dan juga volume dari ICH. Nah, disabilitas pasca stroke dapat berupa gangguan motorik, sensorik, otonom, maupun kognitif. Gangguan kognitif pasca stroke itu seringkali kurang diperhatikan oleh pasien, keluarga, maupun oleh tenaga kesehatan yang merawat karena tidak menonjol atau kurang bisa dikenali dibandingkan dengan defisit neurologis lainnya. Namun walaupun demikian, gangguan kognitif secara signifikan dapat menurunkan kualitas hidup dari penderita stroke. Evaluasi fungsi kognitif sangat penting karena memudahkan dalam menentukan tingkat kemampuan fungsional yang berhubungan dengan penanganan dan juga prognosis. Salah satu kelebihan pada MPICH ini yaitu adanya penilaian status awal di mana bisa menilai prognosis pada pasien stroke dengan cepat. Selain itu juga MPICH ini juga sangat berguna dalam stratifikasi tingkat perawatan pasien, pengambilan keputusan untuk prosedur intervensi akut, penilaian prognosis, dan juga peningkatan standarisasi penilaian klinis untuk memberikan konsistensi lebih dalam perawatan klinis. Baik, dilanjutkan oleh teman saya. Ini saya akan menjelaskan mengenai apply evidence dengan jurnal yang berjudul Clinical Outcomes and Prognostic Factor for Spontaneous Intracerebral Hemorrhage in Pediatric ICU, a 12-year experience. Jadi, spontaneous intracerebral hemorrhage pada anak paling sering disebabkan oleh malformasi vaskular cerebral yang kemudian diikuti oleh kelainan darah, vaskulopati, tumor, dan komplikasi infeksi. Adapun nilai GCS merupakan salah satu faktor prediktor dari adanya kelainan neurologis pada penderita perdarahan spontan pada intrakranial. Dari aspek prognosis diketahui bahwa mortalitas PICU pada kasus
ini secara umum sebesar 24,2%. Tanda lain pada pasien ini terjadi peningkatan ICP dibanding temuan vokal. Kemudian lebih khas dari presentasi stroke iskemik akut seperti kejang yang terjadi hampir 58% pada pasien dalam minggu pertama. Perdarahan spontan pada intrakranial selalu ditandai dengan mortalitas dan morbiditas yang tinggi, dengan biaya medis yang signifikan, sehingga sangat penting untuk mengidentifikasi faktor prognostik untuk menunjukkan target kritisnya, perawatan agresif, dan untuk menentukan strategi manajemen baru. Sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Di selanjutnya, terima kasih waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan. Jadi pendarahan intrakranial merupakan salah satu penyebab dari kematian dan catatan perdana yang ditandai dengan akumulasi darah patologis yang terjadi di otak. Nah, di sini perlu dilakukan penelusuran bukti mengenai aspek prognosis, sehingga pertanyaan klinis yang muncul berdasarkan PICU yang telah dirumuskan adalah membandingkan kedua aspek prognosis tersebut. Di sini terdapat dua jurnal yang telah dilakukan telah secara klinis untuk jawaban tersebut. Itu jurnal pertama yang berjudul Predictors of Outcome in Patient with Pediatric Intracerebral Hemorrhage, Development and Validation of a Modified Score. Dan jurnal kedua yang berjudul Clinical Outcome and Prognosis Factor for Spontaneous Intracerebral Hemorrhage in Pediatric ICU, a 12-year experience. Nah, di sini telah kritis pada jurnal yang berjudul jurnal pertama ditemukan validitas yang cukup baik karena mendefinisikan secara spesifik serta detail dengan waktu penelitian yang lama dan dengan sampel yang banyak. Lalu dinilai dari aspek kepentingan, jurnal cukup baik karena melalui kriteria diagnostik, dan dinilai dari aspek penerapan, jurnal ini telah mengaplikasikan keilmuan klinis dalam menentukan luaran klinis serta faktor prognostik dari pasien intracerebral hemorrhage anak agar bisa diterapkan pada kasus yang sama. Lalu pada jurnal kedua juga ditemukan validitas yang baik dengan sampel dapat mewakili populasi serta spesifik dan pada waktu yang lama. Pada aspek kepentingan, faktor yang signifikan yang mempengaruhi prognosis adalah ada pergeseran midline. Lalu dinilai dari aspek penerapan, pada jurnal ini juga telah mengaplikasikan ilmu klinis dalam menentukan luaran klinis serta faktor prognostik dari pasien intracerebral hemorrhage anak agar bisa dilakukan pada kasus yang sama. Baik, sekian presentasi dari SGD 6. Terima kasih atas waktunya.